Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang barter atau tukar menukar barang dari barang satu ke barang lain, yang dimana posisinya kita saling membutuhkan dari yang barter dengan kita yang membutuhkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penukaran uang atau jasa penukaran uang di hari Lebaran. Kita simak videonya. Tukar uang Lebaran halal atau riba? Menurut kalian halal atau riba? Pernah nggak sih kita lihat orang di pinggir jalan menjelang Lebaran yang menawarkan jasa tukar uang pecahan kecil? Misalnya kita bawa 100.000, kalau ditukar dengan pecahan kecil, tapi kita harus bayar 110.000. Kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya muncul pertanyaan penting dalam Islam. Apakah penukaran uang seperti ini halal atau termasuk riba? Menurut teman-teman bagaimana? Yuk kita bahas dari sudut pandang fikih muamalah. Nah, kali ini kasusnya kita adalah bayangkan ada seseorang, kita pribadi menjelang Lebaran hari raya membutuhkan karena dapat THR dari perusahaan atau bonus, kita akan memberikan ke sanak saudara atau adik kita tidak mempunyai uang kecil pecahan. Nah, tapi ingin menukarnya menjadi pecahan 10.000, 2.000, 5.000. Nah, itu bagian dari pecahan kecilnya. Jasa penukaran uang di pinggir jalan ini, penjual itu berkata, kalau mau pecahan kecil 100.000 jadi 110.000. Nah, itu ada penambahan. Nah, baik itu hati-hati ya. Karena itu dalam Islam fikih muamalah memberi penjelasan bahwa yang namanya uang itu ditukar 100.000 harus ditukar dengan 100.000 juga nilainya, tidak boleh lebih atau kurang. Itu istilah soft, yaitu penukaran uang dengan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan emas harus sama nilainya dan tunai. Habis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa uang sekarang hukumnya seperti emas dan perak karena sama-sama menjadi alat tukar. Karena itu ada dua aturan penting dalam penukaran uang. Pertama, harus dilakukan secara tunai. Ingat ya teman-teman, dilakukan secara tunai. Artinya uang langsung diterima saat transaksi. Contohnya kita menukarkan rupiah ke dolar di money changer dan langsung menerima dolar. Saat itu juga kita menerima juga dengan nilai yang sama. Jika uang sejenis harus sama nilainya. Contoh yang benar adalah 100.000 ya ditukar dengan 100.000. Walaupun pecahan kecil 2.000, 5.000 gitu. Tapi nilainya sama 100.000. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Inilah yang dikhawatirkan masuk dalam riba, contoh kehidupan nyatanya. Makanya kita untuk penukaran uang sebaiknya langsung ke bank, jangan melalui jasa penukaran uang. Walaupun di situ ada jasa mereka, tapi di dalam fikih muamalah itu dikatakan termasuknya riba. Namun agar lebih aman secara syariah, sebaiknya teman-teman penukaran uang dilakukan dengan nilai yang sama tanpa tambahan. Tapi ingat, harus sama tanpa tambahan. Jadi harus melalui bank resmi, jangan melalui jasa penukaran. Kesimpulannya, penukaran uang dalam Islam boleh dilakukan selama memenuhi dua syarat. Pertama, dilakukan secara tunai. Jika mata uangnya sama, harus sama nilainya. Dengan memahami fikih muamalah, kita bisa lebih hati-hati dalam melakukan transaksi.
transaksi sehari-hari. Karena dalam Islam bukan hanya ibadah yang diatur, tetapi juga transaksi ekonomi kita. Begitu kira-kira teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.